Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama saya Asuri dari Magelang. Kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Baik, kita putar dulu videonya. Sholat. Nah, sholat ini ada dua. Yang pertama adalah sholat munfarid atau sholat sendirian. Kemudian yang kedua adalah sholat berjamaah. Kita lanjutkan pengertian atau materinya. Yang pertama adalah pengertian dan dalil serta keutamaannya. Yang kedua, syarat sholat berjamaah. 3. Ketentuan sholat berjamaah. 4. Praktek sholat berjamaah. Kita lanjutkan sholat berjamaah. Kita akan bahas sholat berjamaah. Ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama adalah sholat sunat berjamaah, kemudian posisi dalam berjamaah, berikutnya adalah halangan sholat berjamaah atau hal-hal yang membuat kita tidak bisa sholat berjamaah. Standar kompetensi yaitu memahami tata cara sholat berjamaah dan munfarid. Kemudian kompetensi dasar menjelaskan pengertian sholat jamaah dan munfarid, mempraktikkan sholat jamaah dan sholat munfarid. Pengertian dari sholat. Sholat jamaah yang dimaksud dengan sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam atau yang ditunjuk sebagai pemimpinnya. Kemudian sholat munfarid yaitu sholat yang dilakukan secara sendirian. Dalil dan keutamaan sholat berjamaah. Nabi SAW bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat sholat berjamaah. Ada satu, pertama ada imam atau pemimpinnya. Yang kedua ada makmum atau pengikutnya. Kemudian dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Nggak boleh sholat di sini, kemudian imam makmumnya di tempat lain yang jauh, itu nggak boleh. Kemudian yang terakhir adalah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Syarat-syarat imam, satu, sudah balik. Yang kedua, fasih dan hafal bacaan sholat. Yang ketiga, bukan orang yang dibenci jamaah. Kemudian yang keempat, mengetahui syarat dan rukun serta hal yang membatalkan sholat. Berikutnya adalah imam pria untuk pria dan wanita, sedang imam wanita hanya untuk wanita saja. Nggak boleh seorang wanita menjadi imam bagi jamaah laki-laki. Kemudian seorang makmum. Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Syarat makmum. 1. Berniat mengikuti imam. Kemudian tidak mendahului gerakan imam. Sholatnya sesuai dengan sholat imam. Mengikuti imam dalam segala gerakan sholat. Berada di belakang imam dalam satu majelis atau satu tempat. Terakhir, tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Next, macam-macam makmum. Makmum muwafiq yang pertama, yaitu makmum yang tidak terlambat. Artinya ketika makmum ini mengikuti seorang imam, ini belum tertinggal satu gerakan. Kemudian berikutnya adalah makmum masbuk, yaitu makmum yang terlambat. Misalnya imamnya sudah sampai rukuk, kemudian i'tidal, makmumnya baru datang mulai sholat, ini namanya makmum masbuk. Kemudian yang terakhir adalah makmum mufarrik, yakni makmum yang menyalahi gerakan imam. Berikutnya adalah posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Kalian bisa perhatikan hal-hal berikut. Ini adalah dalil-dalil
dari Nabi Muhammad SAW tentang posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Sholat-sholat yang bisa dikerjakan berjamaah, yaitu pertama sholat fardu, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sholat Jumat. Nah, ada beberapa sholat sunat yang bisa dikerjakan dengan jamaah. Satu, sholat tarawih, sholat idul fitri dan idul adha, sholat jenazah, sholat istisqa atau sholat yang meminta hujan, kemudian sholat gerhana bulan dan matahari, kemudian sholat witir. Halangan sholat berjamaah. Nah, sebenarnya sholat jamaah ini Nabi sampai mengkategorikan sholat jamaah ini sebagai sholat wajib, atau kalau para ulama mendefinisikan sholat jamaah ini seperti sholat sunnah tapi muakkadah yang mendekati wajib. Nah, ada beberapa orang yang boleh meninggalkan sholat jamaah karena ada beberapa halangan. Yang pertama adalah hujan. Ketika hujan sangat lebat sehingga tidak memungkinkan kita untuk sholat jamaah, maka boleh kita sholat tidak berjamaah atau sholat munfarid. Yang kedua ada angin topan atau udara sangat dingin. Berikutnya, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Nah, ini maka biasanya kan banyak orang-orang yang nyeleneh. Sholat nomor 2. Nah, itu boleh ketika perut kita dalam keadaan lapar, makanan sudah ada, boleh kita makan dulu baru kita mendahulukan sholat meskipun di situ ada sholat jamaah. Kemudian yang keempat adalah ingin buang air besar. Ketika kita sudah terasa mau kencing atau mau buang air besar, tidak boleh kita menunda-nunda kemudian kita sholat dulu, ini nggak boleh. Bahkan dianjurkan kita untuk kencing dulu atau buang air besar dulu baru kemudian mengikuti sholat jamaah kalau masih ada sholat jamaah. Kalaupun itu tertinggal, boleh kita sholat dengan munfarid. Yang kelima, takut datangnya bahaya. Kemudian yang keenam sakit. Yang ketujuh, setelah memakan makanan bau pada mulut. Itu adalah hal-hal yang boleh kita meninggalkan sholat berjamaah. Berikutnya adalah petunjuk pengisian. Ada tes. Setelah kita belajar tadi, ada beberapa hal pertanyaan-pertanyaan evaluasi dari pembelajaran ini. Pertama adalah kerjakan soal-soal berikut dengan cara memilih salah satu jawaban A, B, C, atau D. Jika pilihan Anda benar, maka Anda akan langsung mendapat jawaban benar, dan jika pilihan Anda kurang tepat, Anda akan mendapatkan jawaban salah. Pertama, sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah seorang di antaranya menjadi imam, sedang yang lain menjadi makmum, merupakan pengertian dari sholat berjamaah. Yang kedua, makmum yang datang terlambat dan menemukan imam telah ruku pada rakaat pertama dikenal dengan istilah makmum, baik makmum masbuk. Posisi berdiri makmum laki-laki jika sendiri adalah, jawaban yang betul adalah C, sisi kanan sejajar dengan imam. Di antara perkara di bawah ini yang tidak termasuk halangan menghadiri sholat berjamaah di masjid atau mushola adalah selain sibuk bekerja. Orang yang tertinggal dalam sholat berjamaah disebut masbuk. Sholat yang dilakukan sendirian disebut sholat, jawabannya adalah A, munfarid. Kemudian sholat apa saja yang dilakukan dengan berjamaah? Sholat zuhur, sholat maghrib, isya. Baik, semuanya benar, berarti jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Di bawah ini syarat sholat berjamaah kecuali ada. Ini salah. Yang betul adalah ada pengajian. Terakhir di bawah ini, masih ada 2. Di bawah ini cara mengerjakan sholat berjamaah kecuali makmum harus lebih pintar daripada imam.
10. Hikmah sholat berjamaah adalah memupuk rasa persaudaraan. Baik, itu materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.